Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang implementasi algoritma backtracking pada permainan tic-tac-toe. Oke, sebelum memasuki konsep dasarnya, pertama-tama kita harus tahu dulu kenapa saya itu milih permainan tic-tac-toe. Jadi untuk algoritma yang saya pakai ini adalah Minimax. Minimax itu adalah algoritma backtracking yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam teori permainan untuk menemukan langkah optimal bagi seorang pemain, dengan asumsi bahwa lawan juga bermain secara optimal. Nah, kenapa saya milih backtracking? Kadang saya juga berpikir gitu, maksudnya itu misalnya kayak gini nih, saya peragain. Misalnya saya bermain dengan X gini, X. Nih si komputer ini langsung tahu gitu, saya tuh bakal naruh di mana. Misalnya saya di sini, tuh langsung ditutup kayak gini. Nah, di sini kita itu bakal menguak kenapa si komputer ini tuh bisa tahu langkah yang bakal kita ambil. Kan bisa aja saya ke sini tadi gitu. Padahal saya belum lanjut ke kedua, masuk ke langkah kedua. Maksudnya itu saya belum naruh X yang kedua, tapi si komputer ini udah tahu saya tuh bakal ke sini. Kenapa nggak ke sini gitu? Nah, kita akan menguak itu. Jadi, pertama kita masuk ke konsep dasar. Jadi, konsep dasar dari algoritma Minimax ini adalah, jadi dibagi menjadi dua, yaitu max sama min. Sudah jelas di sini itu kalau max itu pasti ngambil nilai yang terbesar, kalau min itu ngambil nilai yang terkecil. Jadi awalnya seperti ini. Anggap kita punya permainan turn based atau saling bergiliran. Dengan permainan itu masing-masing orang itu bisa milih dua pilihan gitu. Jadi yang pertama kita mulai dari Max ini. Si Max ini milih dua pilihan. Nah, 3 sama min 2. Dan ini bukan artinya itu value-nya 3 sama min 2, nanti jelaskan. Terus si min ini juga milih lagi 2 dan 2. Loh, kenapa ini bisa ada 4? Si pilihan ininya. Ini yang dimaksud dengan kemungkinan. Kemungkinan kalau si min ini bakal milih yang ini, dan si yang sebelah kanan ini bakal milih yang sebelah ini. Yang ini. Nah, kita lanjut lagi. Untuk si Max ini, dia milih lagi, 2 lagi. Makin lama makin panjang kayak gitu. Ini yang disebut dengan depth atau kedalaman. Semakin dalam, akan semakin kompleks juga dan semakin banyak juga pilihannya dalam memutuskan sesuatu. Tapi, seperti yang di permainan Google Tic-Tac-Toe tadi, ini bisa disetting kan ininya, kesulitannya, mudah, sedang, dan sangat sulit. Nah, itu yang disebut depth. Jadi semisalnya ini depth 1 atau depth 0, ini depth 1, depth 2, terus ini depth 3. Kalau kita main yang di mudah, berarti mainnya di sini ya, di depth ini. Kalau saya masuk di sini, nah si 0 ini tuh gak ngapa-ngapain, dia tuh cuman ngerandom aja. Kalau kita masukin yang ini, tuh dia sama sekali gak peduli kalau kita tuh bakal menang atau enggak, karena dia itu cuman random doang, fokus buat menang. Seperti itu. Jadi kita evaluasi terminal akhirnya ini yang paling bawah, saya buat simpel aja, ada berapa dep ini? Ada 4. Jadi itu kita pilih yang min 1 sama 3. Ini dari node min ya. Terus karena ini nodenya max, itu artinya kita harus milih nilai yang paling besar dong. Min 1 dan 3 sudah jelas ya, 3 yang paling besar. Tapi di atasnya ada node min. Di antara 3 sama 4, kita harus milih yang terkecil. Itu artinya yang akan dipilih adalah 3. Tapi di atasnya, karena kita memilihnya itu AI-nya itu max itu AI itu adalah max, itu artinya
langkah awal yang kita harus pilih nanti pas permainan dimulai itu harus yang maksimal. Itu artinya 3 yang dipilih dibanding yang min 2. Seperti itu. Mungkin langsung saja untuk, oh ya ini, untuk penyelesaian saya jelasin dulu. Kini komputer sudah memprediksi semua langkah yang akan kita ambil oleh pemain, benar dong, semuanya. Dan melakukan langkah sesuai dengan apa yang sudah diprediksi, seperti pohon yang di atas. Apabila pemain bermain dengan optimal, artinya itu nggak disengajain gitu, emang mau menang, kemungkinan besar hasil permainan itu akan berakhir seri secara terus-menerus. Akhirnya kan bener dong, nggak ada yang mau ngalah. Karena saya ngedesain, kita nih ngedesain algoritma ini tuh buat menang, bukan buat ngasih kemenangan ke pemain ini, pemain manusia kita. Seperti itu. Terus bagaimana kita mengimplementasikan algoritma yang ini itu ke dalam TikTok. Saya sudah buat gambarnya seperti ini kira-kira. Jadi untuk yang pertama itu kita buat ada 3 papan yang kosong kemungkinan jalannya. Kenapa cuma 3? Karena kalau semuanya diinin bakal lama lagi. Karena tic-tac-toe itu permainannya ada 200.000 lebih permainan yang bisa dimainkan. Padahal cuma 2 orang gitu kan. Jadi langsung aja. Jadi itu yang X itu kita buat sebagai AI dan O itu sebagai pemain atau manusia. Jadi yang pertama itu X ini sudah jalan, terus sekarang giliran kita tuh nge-generate kalau semisalnya itu si manusia ini tuh bakal kemana gitu. Jadi yang pertama tuh si manusia ini tuh yang O ini bakal di atas, terus dia tuh bakal di bawah. Kalau di bawah ini -1 kan, itu artinya kita kalah. Kalau outputnya +1 itu artinya kita bakal menang karena kita itu nyari nilai yang terbesar atau nilai max. Sedangkan ini nilai minimum dan middle-nya itu 0, itu artinya seri. Terus kita generate semua thread-nya, dia tuh kemungkinan bakal kemana. Terus karena belum ada yang menang sama sekali, itu artinya di sini nilainya bakal 0. Tapi kita asumsiin lagi nih, sekarang giliran kita nih. Kalau kita ke sini, si O itu bakal menang atau enggak? Atau kita tuh ngalangin dia buat menang? Ternyata iya. Nah, si O ini nggak ada pilihan lain dong buat naruh kemungkinan yang terakhir ini, papan yang kosong ini, dan permainan berakhir seri. Dibandingkan dengan yang ini, kita tuh sengaja ngasih, kita tuh naruh X di sini biar si manusianya bisa menang, dan itu bakal ngasih output -1, yang artinya minus, kita kalah. Walaupun yang di tengah ini bisa langsung menang ya, kalau semisalnya dia orangnya itu langsung gak mau kalah juga gitu. Tapi kita asumsiin kalau dia itu lupa gitu. Jadi dia tuh O-nya ke sini, aduh lupa, aduh kayak gitu. Nah, kita itu langsung ngebuat asumsi kalau X-nya itu bakal kemana aja. Kan sisanya ada yang di atas sama yang di bawah. Kalau kita di atas, kita bakal menang dan nge-return nilai 1. Tapi semisalnya kalau kita main-main lagi gitu, kita bakal ke sini, X-nya naruh di sini, kita ngehalang juga kemenangan buat si manusia ini, dan si manusia ini mau nggak mau harus masukin O ini di atas ini, jadi hasilnya seri juga. Jadi kemungkinan yang bakal diambil oleh komputer ini, kalau semisalnya si O ini lupa, itu bakal langsung ke sini, dan ini bakal diabaikan karena 0 sama +1 itu nilainya lebih besar +1. Jadi yang ini yang bakal diikutin oleh algoritmanya. Seperti itu. Ini untuk studio code-nya. Jadi yang pertama itu kita harus cek dulu papannya penuh atau enggak gitu. Terus kalau papannya penuh, kita langsung state seri. Kalau enggak ya kalau papannya penuh itu kita return, kita tanya lagi apakah papan itu seri. Kalau iya ya return 0. Kalau else kita return pemenangnya dengan skornya kalau bisa.
terus and if, terus kalau papannya nggak penuh kita lakuin yang di bawah ini. Kita buat list-nya, terus kita lakuin perulangan yang tadi. Kita generate semua langkahnya, kita buat langkahnya, terus kita masukin skornya, terus kita panggil lagi. Ini panggil itu maksudnya apa? Panggil minimax itu artinya itu kita ganti pemain. Terus kita masukin skornya ke dalam sini, terus papannya bakal mundur lagi. Sama seperti backtracking. Jadi kita melakukan sedikit pertimbangan game deciding gitu. Jadi kita masuk ke sini, oh ternyata seri, terus kita masuk lagi sini, oh ternyata kita kalah di sini, terus masuk lagi ke sini, oh kita kalah di sini, masuk lagi ke sini, akhirnya oh ternyata kita menang nih di sini nih, berarti ini yang bakal diambil, kayak gitu. Ini untuk penjelasannya yang tadi sudah saya jelaskan. Tergantung ya, kita gak harus maksimal juga, kita juga bisa main AI itu yang nyari minimalnya, kayak gitu. Sama aja. Kesimpulan yang saya dapat dari algoritma ini adalah algoritma ini mudah dicerna karena untuk yang baru saja terjun ke dunia AI atau machine learning karena algoritma ini tuh ngebuat pohon permainan yang menjelajahi semua kemungkinan yang bakal terjadi. Tapi karena sifatnya itu artinya menyeluruh dalam menjelajahi atau mencarinya, saya gak nyaranin kalau algoritma ini tuh buat dipakai di permainan yang lebih kompleks lagi. Kalau tic-tac-toe itu cuman X sama 0 pilihannya, ya kalau diimplementasikan ke catur kayak saking banyaknya ada pion, ada kuda, ada raja, ada menteri kayak gitu. Terus langkahnya berbeda-beda. Itu kayaknya nggak mungkin deh gitu. Karena memakan waktu yang cukup banyak. Karena kan kita biasanya ngelooping 1 sampai 10.000 juga kadang masih ada delay-nya, apalagi sebentar. Nah, apalagi yang kita itu ngeimplementasiin algoritma ini tuh ke catur. Karena jumlah permainan yang dapat dimainkannya melebihi 69 triliun lebih dari 10 langkah yang pertama. Asumsiin 10 langkah pertama itu adalah book move atau langkah standar lah di permainan catur kayak gitu. Sekian dari saya tentang implementasi backtracking atau minimax sebutannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.